Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده ما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله وجه الكريم آمين. Yang saya hormati, saya muliakan Ustaz Ahmad Nu'man, segenap pengurus dan juga jamaah Masjid Al-Maghfirah BP Jam Sostek yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita kembali dalam keadaan insyaallah sehatul afiat. Mudah-mudahan majelis ini menjadi saksi kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Kita sudah membahas tentang Nabi Yusuf, sekarang masuk ke dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nasabnya Nabi Ayub, beliau adalah salah satu keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Tepatnya generasi keempat setelah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya putra namanya Is punya putra namanya Zarih punya putra namanya Mus ini punya putra namanya Ayub alaihissalam. Bu'itha ila sahli Hauran janub Suriah. Diutus di manakah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau dilahirkan di Syam, Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon. Lebih tepatnya di Suriah. Diutus di selatan. Ilal Aramiyin wal Umuriyin. Nama kaumnya Aramiyin dan Umuriyin. Wa qad 'asha fihim Ayyub alaihissalam dzakiran lillah syakiran li an'umih. Kehidupan Nabi Ayyub alaihissalam penuh dengan zikrullah dan syukur kepada nikmat Allah. Di dalam perkara zikir, kita harus punya tartib. Sebab umur kita ini investasi. Seperti bapak-bapak menabung, menyisihkan sebagian dari harta, supaya masa depan lebih terjamin kan. Begitu juga bapak harus menyisihkan sebagian dari waktu bapak untuk berzikir. Baca sholawat, istighfar, baca tahlil, tasbih, tahmid, hauqalah, atur. Terserah mau ikut para ulama dengan tartib mereka atau bapak senyamannya saja, semampunya saja. Masing-masing yang saya sebutkan, misalkan setiap hari 100, tidak apa-apa. Yang penting itu adalah investment. Coba sebutkan sesuatu yang kita tidak rencanakan berhasil. Nggak ada. Segala sesuatu harus pakai perencanaan. Nabi Ayub itu ya kaya tapi nggak sekedar kaya gitu. Beliau juga menginvestasikan kehidupan beliau untuk kehidupan akhirat, zikir. Dzakirun lillah, syakirun li an'umih, dan bersyukur. Hidup kita ini butuh sabar dan syukur. Sabar itu menahan dan rasanya nggak enak. Jadi kalau masa hidup kita dapat masalah, musibah, dihina orang misalkan, terus kita merasakan pahit dalam hati kita, memang sabar rasanya begitu. Jadi kadang-kadang jamaah ini kurang paham, nanya, gimana cara supaya hati kita itu plong? Enggak, emang nggak bakalan plong. Sabar itu nahan, tapi bukan sampai stroke ya, bukan sampai stres ya. Jangan sampai itu kejadian begitu. Maka sabar itu ada obatnya. Obatnya sabar itu adalah syukur. Kalau sabar tujuannya salah satunya menjaga sesuatu yang udah Allah kasih ke kita. Syukur adalah miftahuz ziyadah. Kunci biar nambahin sesuatu yang gak kita punya. Kehidupan Nabi Ayub alaihissalam begitu. Satu, ada jadwal buat zikir, buat wirid. Tadi saya sampaikan, bapak mau pilih jalan bapak sendiri, cara ngatur waktunya silakan. Mau pilih cara ulama dengan berbagai macam tarekat dan jalan mereka, bacaannya juga silakan. Semisal orang baiat
tarekat Syadziliyah. La ilaha illallahnya 100 kali sehari, minimal. Astaghfirullahnya 100 kali, sholawatnya 100 kali. Naqsyabandiyah juga begitu. Kalau tarikatnya Ba'alawiyah, misalkan di pagi hari baca wirdul latif pagi, sore baca wirdul latif sore. Maghrib nanti baca rotibul atos, isya baca rotibul haddad, ataupun sebaliknya. Begitu. Jadi pilih investasi yang mana Pak, gitu ya. Karena semua ini investasi. Baca Quran, minimal thariqah Syadziliyah tuh kalau kita baiat, ya sehari 1 juz, kalau enggak dikodok. Baiat tarekat Syadziliyah setahun, tapi nggak pernah baca Quran sejuz sehari, jadi rapel jadinya. Dikodok jadinya begitu. Investasi ini. Ini majelis talim sekarang, investasi waktu. Ini nggak bakal sia-sia nih sekarang. Ya. Jadi kalau kita betul-betul punya perencanaan yang matang di dalam sisa umur kita, insya Allah nggak akan mengkhianati kita tuh namanya perencanaan itu. Kehidupan Nabi Ayub begitu. Dzakiran lillah syakiran li anumih mithalan lil qudwah al hasanah. Beliau itu adalah role model di dalam segala sesuatu yang baik. Nabi Ayub. Ishtahara Ayub alaihissalam bis sabri hatta sara mutrabal amsal. Nabi Ayub alaihissalam ini dikenal dengan kesabarannya sampai dijadikan contoh. Kamu harus sabar seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nah, faqad wahabahu Allahul mala wal aulad 26 waladan. Pertama Allah kasih harta, Pak. Yang kedua Allah kasih anak yang banyak, 26 anaknya. Wal hadaiq wal basatin, kebun yang isinya buah, kebun yang isinya bunga. Dikasih. Harta banyak, uang banyak, anak banyak, baik-baik anaknya. Mau buah-buahan ada, mau kembang-kembangan juga ada. Umrun tawilan, umur panjang. Tsumma imtahanahu Allah bimautil aulad fasabar. Yang pertama kali Allah ambil putra-putranya. Diuji Nabi Ayub alaihissalam. Maka menahan itu, Nabi Ayub menahan. Tentu saja kehilangan, sakit, sedih, wajar. Wahalakil mal. Yang kedua, hartanya habis. Anak habis, harta habis. Wal basatin. Udah anak gak ada, kebun-kebunnya habis. Fahamidallaha wa syakar. Maka beliau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah. Makasih ya Allah. Ini kan contoh buat kita. Kita gak diambil anak, anak masih ada. Kita gak diambil harta, harta masih ada. Kita gak diambil akal, akal masih ada. Mengapa kok kita jarang banget bersyukur sama Allah nih, kenapa? Kenapa kita jarang banget? Jawabannya ya sederhana Pak, karena kita nggak ngatur waktunya. Salah satu faedah zikir berjamaah itu kan ngajak jamaah biar mereka juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditalkin bagi yang belum bisa. Ditartib bagi yang belum bisa. Dan itu hukumnya sunnah. Wa maridha maradan syadidan wa lam yabqa minhu udwun salimun siwa qalbihi wa lisanihi. Jadi diberikan penyakit sama Allah, semua anggota tubuhnya itu lumpuh kecuali 2. Qalbuhu, hatinya, akalnya, wa lisanuhu, dan lisannya. Tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak. Ya. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Yadhkurullaha ta'ala bihima. Dan dengan sisa 2 anggota tubuh ini, Nabi Ayub alaihissalam mengingat Allah, 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 Allah. Nggak perlu nunggu sehat, gitu. Hatta takhalla anhu al-ahl. Yang pertama kali nggak sabar dan meninggalkannya adalah keluarganya. Keluarganya yang paling dekat dengan beliau. Wala ashab. Kedua teman-temannya udah nggak tahan. Walam yaqif bijiwarihi fi mihnatihi siwa zaujatihi, dan gak ada satupun yang rela untuk bersama beliau kecuali istrinya saja. Namanya Rahmah bintu Afraim. Rahmah namanya. Ada di sini namanya istrinya Rahmah. Nah, istri Nabi Ayub tuh. Hatta wasala al-amru biha an ishtaghalat khadimatan 'indal qaum min ajli infaq ala zawjiha. Dan ini ajib. Ini kontekstual. Dan saya yakin nih pada belum tahu nih. Ketika harta udah nggak ada,
maka istrinya jadi pembantu, jadi pelayan bagi kaumnya Nabi Ayub sendiri. Bayangkan Anda seorang pejabat publik lah, saudagar kaya gitu. Satu kecamatan Anda paling kaya, tiba-tiba Anda hancur jatuh. Dan istri Anda jadi pegawai bagi mantan pegawai Anda. Nah, tapi ini istri yang solihah, istri yang luar biasa. Bukan nafkahin mukondo ya, beda lagi itu urusnya itu. Ya, itu kan orang malas kerja. Nah, ini beda, ini lain urusannya. Naam, istri yang baik, solihah. Wa dhalla maraduhu 18 aman. Mungkin ada yang tanya, berapa lama nih sakitnya? 18 tahun. Nabi Ayub alaihissalam sakit, 18 tahun. Kanat fiha ni'mat zaujah salihah. Dan di dalamnya itu ada kenikmatan di dalam istri yang solihah. Illa anna iblis la'anahu Allahu waswasa ilaiha. Tapi iblis la'natullah ini memberikan waswas pada istrinya itu. Fadhaqa sadruha fadakhalat alaihi qailatan ila mata hadzal bala. Dibisikin setan. Kamu tuh 18 tahun nemenin suami kamu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Itu kan bisikan juga kepada laki-laki. Ketika pulang misalkan istrinya belum sempat dandan, pulang istrinya belum sempat masak. Kira-kira yang dibisikin setan sama kita apa? You deserve better. Anta tastahiq ajmal minha, wa anta tastahiq ahsan minha, wa anta tastahiq ya. Kamu berhak dapat yang lebih cakep. Kamu berhak. Itu semua setan. Setan. Faghadiba Ayyub alaihissalam minha. Maka Nabi Ayyub marah sama dia. Wa dzakaraha bi ni'amillahi alaihi wa aqsama ayyudibaha. Dan diingetin sama Nabi Ayyub pada istrinya itu. Allah sudah kasih nikmat kita banyak. Dan Allah masih meninggalkan nikmat iman pada diri kita ini. Dan Allah tidak mengambil nikmat itu, harus kita syukurin. Nah ini yang harus kita tanamkan pada keluarga kita gitu. Saya punya kawan gitu. Perusahaannya dibekukan. Gajinya 16 juta. Biasanya separuh gaji itu dia kasih ke ibunya. Tiba-tiba sekarang gajinya separuhnya daripada itu, depleted. Gitu. Lalu saya bilang, yang harus menyesuaikan keadaan ini bukan cuma antum, tapi seluruh keluarga antum. Harus banyak bersabar, harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan enggak usah ngelihat ke atas, lihat ke bawah. Li'annahu ajdar alla tazdari ni'matullah, karena begitulah petuah Nabi. Kalau kita enggak beriman sama Nabi gimana? Nah pertanyaan saya, Nabi Ayub sabar begini kira-kira motivasinya apa Pak? Ya iman. Orang kalau nggak punya iman nggak bakal bisa begini. Iman itu maknanya kita belum masuk surga, kita seolah-olah udah ngeliat surga. Iman itu maknanya kita belum ketemu Nabi Muhammad, seolah kita udah ngeliat Nabi Muhammad. Iman itu maknanya kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita rasakan, itu akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita cari. Itu keluarga yang benar. Jadi ibu antum, istri antum, semuanya itu harus bisa menyesuaikan, saya bilang begitu. Nah, ya. Maka Nabi Ayub bersumpah, saya pasti akan mendidik istri saya, bukan dipukulin ya. Itu nabinya orang Gunung Sindur kali itu yang suka mukulin tuh ya. Iya, kalau nabi mana ada mukul Pak? Mukul istri nggak ada. Ya. Nambah ya Ustaz. Kalau nambah ya gitu. Kalau mukul maka gak ada. Ya enggak? Benar enggak? Kenapa pada diam aja nih? Ya. Naam. Wada'a rabbahu qailan, dan beliau berdoa dengan doa yang sudah masyhur ya dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku sedang terkena penyakit. Sesungguhnya engkau zat yang maha penyayang, dari yang penyayang. Fastajaba lahu rabbuhu wa qama mu'afiyan wa 'ada ilaihi maluhu wa kathura auladuhu. Dijawab sama Allah SWT. Diijabah doanya sama Allah SWT. Bangun dalam keadaan sehat walafiat, bangun dalam keadaan tidak sakit, bangun dalam keadaan dia punya anak lagi, beliau punya anak lagi, dan bangun dalam keadaan
Anak-anaknya bertambah, hartanya bertambah. Wa tuwfiya bi Dimashq. Beliau itu wafat di Damaskus. Beliau wafat di Damaskus. An 93 aman, umur beliau adalah 93 tahun umur beliau. Alaihi salatu wassalam. Faidah, ini faidah ya. Lam yamrad Ayyub alaihi salam maradan munafiran. Nabi Ayub ini tidak pernah punya penyakit yang membuat manusia itu lari, sebagaimana sering diceritain orang. Wa kullu ma warada min amrad qabihah, dan dari segala bentuk cerita yang diceritain sama kita dari kecil, penyakitnya tuh jelek. Mithlu tasaqutid dud min jasadihi la asasa lahu. Seperti keluar belatung dari tubuhnya. Kemudian kalau mau sholat, mau wudu, belatungnya dipindahin dulu baru wudu, itu la asasa lahu, ya. Wa huwa min wadi ashabil hikayat, dan ini adalah masnu'at daripada buatan-buatan orang-orang yang nggak suka sama para nabi. Jadi nggak ada tuh seorang nabi. Nabi sakit iya, tapi nggak bakalan bisa, bukan penyakit yang menjauhkan manusia. Nabi Muhammad sakit, panas iya, pernah pingsan juga iya. Tapi kalau disamain sama nangka busuk yang keluar ulet, itu nggak benar, Pak. Ya, jadi tolong disampaikan juga sama putra-putri kita gitu. Karena memang kurangnya informasi kepada guru-guru TK, guru-guru SD, kadang-kadang memberikan nasihat-nasihat seperti ini gitu. Fal qardu min irsalil anbiya tajmi'un nas haulahum, karena tujuan dari mengutus para nabi dan rasul ini mengumpulkan manusia di sekitar mereka, la tafriquhum wa la tanfiruhum, bukan untuk menjauhkan mereka. Kalau nabi kena belatung, kulitnya busuk, pasti manusia akan lari, ya. Nah, hikmahnya apa? Yang pertama, kesabaran itu tidak bergantung dengan keadaan. Sabarnya kita nggak bergantung sama keadaan. Kalau kita betul-betul sabar, ya mau dalam keadaan apapun ya udah sabar. Dan ini mentalitas yang harus diajarkan seorang suami kepada anak-anaknya, pada istrinya. Yang kedua, ujian itu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Wa annallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Allah tuh kalau sudah suka dengan kita, maka Allah akan uji kita. Kalau Allah ridha, tandanya kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridha itu senang aja udah. Jalanin aja. Sebenarnya saya ngomong begini lagi dalam keadaan sangat sakit sekali ini. Jadi saya baru pulang safari dakwah dari tanggal 20 bulan September sampai tanggal 3. Tanggal 20 saya sampai di Padang, 3 jam pergi ke kota Solok. 5 hari di kota Solok. Jadwalnya itu subuh isya. Itu luar biasa tuh. Anda baru bisa merem jam 12, kemudian jam setengah 4 Anda harus sudah bangun lagi setiap hari begitu. Dari Solok 5 hari saya pergi ke Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh. Nah, pulang dari Payakumbuh ke Bukit Tinggi, saya bangun jam 4. Tulang bagian titik di sini sakit luar biasa. Tapi belum menjalar ke sini. Di Bukit Tinggi itu hari terakhir, saya ke Padang, ketika saya bangun tidur di asar, ini saya nggak bisa gerak. Coba lihat, Pak. Saya nggak bisa gerak. Nggak bisa. Dan ini sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Nggak akan bisa tidur. Karena sakit, alhamdulillah. Tapi nggak kelihatan kan? Iyalah, nggak kelihatan. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Semen Padang. Kata dokter Semen Padang, Anda ini kena stroke katanya. Buset, jagoan MMA kena stroke. Gue latihan MMA kena stroke, bagaimana ceritanya kan begitu kan? Iya kan, namanya juga Habib gitu kan. Tapi memang serem. Ini sakit. Bayangkan Anda gerak sakit, Anda diam sakit. Jadi ya sakit. Gerak sakit. Diam sakit. Sakit. Demi Allah sakit. Alhamdulillah. Terus makanya Anda lihat kalau saya duduk nggak nyaman nih. Misalkan begini. Ini sakit nih. Terus apa namanya?
Saya pergi ke Medan. Di Medan tuh saya diperiksa 3 dokter. Spesialis. Pertama ortopedi. Kata dokter ortopedi, Habib nggak stroke, tapi kena namanya foramen saraf. Jadi gini nih. Contoh ya. Ini pegang di sini. Kalau normal tuh kan bisa tarik menarik. Tapi ini enggak. Nih. Nah, jadi gripnya itu kurang. Sekarang udah mendingan. Alhamdulillah udah mendingan. Pergi ke dokter saraf. Dimasukin jarum, disetrum Pak. Masukin jarum. Pergi ke fisioterapi. Di fisioterapi, pulang ke Jakarta. Ya, sekarang saya masih fisio dan terus perbaikan lah gitu. Tapi saya senang, bersyukur gitu. Allah kasih begini sebagai peringatan juga bagi diri saya gitu. Oh, rupanya kamu tuh manusia biasa. Dan supaya mensyukuri nikmat sehat yang Allah SWT berikan. Maka tadi saya sampaikan kan, diatur waktunya. Diatur waktunya. Bapak harus punya tabungan zikir. Bapak harus punya tabungan sholawat. Bapak harus punya tabungan baca Quran. Bapak harus punya tabungan sedekah. Bapak harus punya tabungan sholat sunnah. Itu tabungan Bapak. Dan ini tolong dikasih tahu sama keluarga. Kalau kita hidup ini terus dihabiskan waktunya, kita mau pergi kemana nih, kita mau jalan kemana, itu nggak salah gitu. Nanti kita akan sampai kepada hadis Nabi, iqtanimu khamsan qabla khamsin, pakai 5 sebelum 5. Salah satunya, sihataka qabla maradika, sehatmu sebelum sakit. Itu kerasa banget Pak. Ya. Jadi ini kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Nah, alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke dalam kisah Nabi yang ke-13, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, bukan Su'aib ya. Ya, Syuaib ya. Nabi Syuaib ini adalah salah satu daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, generasi keempat. Syuaib bin Mikil bin Yashjun bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Madian fi atrafi Syam min nahiyatil Hijaz wa huwa min anbiya'il Arab. Nabi Syuaib ini termasuk nabinya orang Arab. Termasuk nabinya orang Arab. Karena posisi diutusnya itu di ujung-ujung Syam, sebelah selatan, dan dekat sekali dengan Hijaz. Hijaz itu Haramain. Makkah Madinah itu disebutnya Hijaz. Ya. Wahlu Madian, wahum ashabul aikah. Orang-orang Madian ini disebut juga ashabul aikah. Min qabailil Arab, dari kabilah bangsa Arab. Wahum min aswa'in nas muamalatan, termasuk orang-orang yang jelek banget di dalam urusan muamalah. Jadi ada ibadah kayak sholat, ada muamalah seperti jual beli. Dan Allah tidak menciptakan orang-orang yang lebih jelek sebelumnya dari kaumnya Nabi Syuaib ini, ashabul aikah ini. Pertama, yaqta'una tariq 'alal musafirin. Sukanya ngerampok. Yang kedua, yukhifuna al-marah, nakut-nakutin orang jalan. Ya, kadang-kadang kita lagi parkirin motor nggak ada, tiba-tiba pas mau keluarin motor ada. Apaan tuh itu? Ya, tiba apa itu namanya tuh? Ya, pas kita datang nggak dijemput, pas pulang dianterin. Nah itu tuh. Jangan bikin takut orang lah. Ya, wa ya'budunal aikah, nyembah pohon. Wa yabkhusunan nasa asya'ahum, suka menzalimi hak orang lain. Udah ingat mati aja deh Pak. Saya kemarin ketika safar itu udah pikir udah mati aja deh. Kalau mati selesai nih. Kalau mati selesai, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Sakit banget, sakit sekali. Ya Allah, ini aja saya ngomong sakit banget nih. Sakit. Jadi kita diingetin terus tuh sama Allah. Makanya kalau kita dikasih musibah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, itu sebenarnya nikmat. Dan kalau kita dikasih nikmat yang menjauhkan kita dari Allah, itu sebenarnya musibah. Begitu aja. Waduh, saya ini dikasih libur banyak, bukannya ngaji, bukannya memperbaiki tahsin saya, bukannya saya baca Quran, bukannya saya qadha sholat, malah saya main-main. Berarti ini musibah nih. Nah, wa yutaffifuna fil mizan, suka manipulasi takaran. 2 kilo dibilang 3 kilo, 3 kilo dibilang 5 kilo gitu. Karena Syuaib alaihissalam khatiban fasihan qawiyal hujjah. Nabi Syuaib ini khatiban, jago ceramahnya, jago fasih, kalau berargumentasi kuat. Yulaqab bi khatibil anbiya, julukannya adalah khotibnya para nabi. Nabi Syuaib nih.
Fa akhadha yad'u qaumahu yuhadziruhum mimma fa'ala Allah biqaumi Lut alaihi salam. Yang pertama, Nabi Syuaib memberitahu kaumnya terhadap apa yang sudah Allah timpahkan kepada kaum Nabi Lut. Bayangin Pak, kalau kita dikunjungin 3 serangkai Jibril, Mikail, Israfil buat disiksa, itu kan parah banget Pak. Itu parah banget. Biasa kan 1 aja cukup. Kaum Nabi Hud, Jibril cukup, selesai. Nabi Lut itu 3 langsung. Jibril, Mikail, Israfil langsung. Habis ngasih kabar Nabi Ishak kepada Nabi Ibrahim, langsung sikat. Ya, liqurbihim min masakinihim, karena emang tempatnya dekat. Tempat antara tinggalnya Nabi Syuaib dan kaumnya dengan kaum Nabi Lut alaihissalam. Wa yatruku ibadata syajaratin la tanfa' wa la tadur. Tinggalkan oleh kalian menyembah pohon karena enggak bisa ngasih manfaat, enggak bisa ngasih mudarat. Dalam skala yang lebih kecil melupakan Allah karena pekerjaan. Meninggalkan sholat karena pekerjaan. Ya, memang ada keringanan Pak, ada keringanan. Dalam mazhab Syafi'i itu qaulul marjuhnya, kalau kita pindah kota itu bisa jamak. Misalkan dari Bekasi, planet Bekasi ke planet Tebet. Itu ngambil qaulul marjuhnya Syafi'i dalam keadaan darurat boleh, misalkan jamak gitu. Udah enggak apa-apa. Ya. Kalau misalkan takut jamak, tapi nggak bisa dikosor. Ya. Jangan keseringan juga. Lagi sakit, nggak boleh. Kalau sakit parah gitu boleh. Ngambil keringanan gitu. Karena Allah itu suka kalau keringanan yang Allah berikan itu kita ambil. Nah. Kemudian ya. Wa yuhassinu mu'amalatahum linnas. Ayolah perbaikilah cara hubungan kalian dengan manusia. Wa yataharraul halal. Cari yang halal. Fi rizqihim fahum ahlu tijarah. Di dalam mencari rezeki karena mereka memang para pedagang. Satu daging tumbuh di tubuh bapak yang berasal dari uang haram, makanan haram, rezeki yang haram, fannar ahaqqu bihi, maka api itu lebih berhak untuk membakarnya. Maka kalau misalkan naudzubillah ada proyek, ada apa, udah, kalau ternyata memang di situ ada syubhat, udah jangan diambil. Itu saran saya. Nah, fastahza'u wa tajarra'u alaihi wa haddadu bil ikhraj minal balad wa man amana ma'hu. Setelah disampaikan nasihat, mereka masih nggak mau terima, mereka justru malah mengejek dan berani berbuat aniaya, mengancam. Kalau kamu nggak stop ngomong kosong ini, maka kamu dan semua yang beriman sama kamu akan kami usir dari kampung ini, dari negeri Madian ini kami usir. Wa qalu in istata'ta ihlakana faf'al. Menantang. Kalau memang kalian itu betul kamu nabi, rasul, silahkan utus malaikat untuk mengazab kami, silahkan. Fasallatallahu alaihim al-har sab'at ayyam. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat air itu menjadi habis selama 7 hari. Airnya hilang, menguap begitu saja. Tsumma ja'at sahabah, kemudian didatangkan awan, fajtama'u tahtaha haraban minal hari syadid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka ya di bawah awan itu. Karena mereka mengira bahwa awan itu akan menurunkan hujan. Fazalzalallahu al-arda min tahtihim, maka dari bagian bawahnya diguncang dengan gempa, wa amtara alaihim mataran minan nar, dari atasnya turun apa? Api. Kalau Bapak pernah lihat steak haci grill gitu ya. Jadi ditorch it. Nah, ini bedanya yang mentorch itu malaikat Pak. Nah, itu digituin. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Wa ja'atuhum as-sayhah minas sama, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan teriakan dari langit. Malaikat Jibril berteriak, "Famatu jami'an jazaan li fi'lihim wa isyanihim." Maka mereka semua mati. Mereka semua habis sebagai balasan dari perbuatan dan kemaksiatan mereka itu. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus bersyukur. Kita tahu bahwa kita ini penuh maksiat, penuh dosa, penuh kotoran. Dan sampai sekarang kita tidak mendapatkan azab yang pantas untuk kita dapatkan. Artinya ada waktu. Masih ada kesempatan. Yang saya sampaikan tadi, tolong kita semua atur waktunya. Jangan hanya investment kita urusan dunia, dapat fiat beli emas. Ya, jangan begitu aja.
Tapi harus kita punya waktu-waktu khusus untuk berzikir pada Allah, mempersiapkan kematian kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta Anda nggak manfaat, keluarga Anda nggak manfaat, istri Anda nggak bisa nolong, guru Anda nggak bisa nolong. Yang nemenin Anda itu Quran, nemenin Anda zikir, sholawat. Itu yang nemenin Anda. Amal soleh Anda. Jadi nanti di weekend ada majelis taklim datang, minta waktu sama istri mungkin 1,5 jam, 1 jam untuk baca Quran, tadabbur. Karena ibadah itu bukan hanya kita membaca, tapi ibadah juga kita memikirkan, Pak, memikirkan tentang apa yang Allah mau terhadap penciptaan kita ini. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang umur kita ini. Begitu banyak dosa-dosa kita, begitu banyak kesalahan kita. Begitu banyak maksiat yang kita perbuat, yang Allah tutupi. Maka sama-sama kita perbaiki. Hikmahnya, ya, yang ketiga tadi ya, kita lanjutkan. Ya, kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam bersabar dan gak putus asa. Kemudian yang keempat, yang saya minta juga dari bapak-bapak, doa yang ikhlas itu lebih ampuh daripada obat. Mohon maaf. Doa yang ikhlas itu lebih ampuh daripada obat. Obat, kalau tidak diiringi dengan tawakal Allah, bisa menjadikan seorang itu syirik. Namun doa yang ikhlas itu seringkali merubah sesuatu yang bahkan tidak bisa dirubah oleh obat. Berbuat adil, jangan suka menzalimi orang lain. Itu paling esensial dalam kehidupan kita. Kalau kita bertemu dalam garis kehidupan kita dengan orang lain, pastikan kita tidak menzalimi apapun dari mereka. Tidak di dalam perkataan kita, tidak di dalam cara pandang kita, tidak di dalam perbuatan kita. Jangan pernah menzalimi hak orang lain. Sekecil apapun itu. Termasuk misalkan pulang sholat Jumat, ya. Pulang sholat Jumat kadang-kadang kita nginjak sendal orang lain. Itu pasti akan ditanya juga. Dari hal sekecil itu kita belajar bahwa mengurusi diri kita, memprogram diri kita, membuat perencanaan untuk persiapan kehidupan kita di negeri akhirat, itu adalah ciri orang yang selamat. Kalau Bapak mau selamat, bikin perencanaan itu. Kalau Bapak tidak punya perencanaan, pertanyaan saya sederhana aja, Pak. Sebutkan satu hal dalam kehidupan kita yang tidak direncanakan dan sukses. Kan kita tidak bisa menyerahkan nasib hidup mati kita di akhirat hanya dengan kata-kata kebetulan. Kita kan nggak bisa begitu. Maka sisa hidup kita ini jangan kita habiskan untuk sia-siaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Fadhol. Ayo Pak, kalau mau diskusi, tafadhol silakan. Bib, gimana cara ngatur wirid? Baik. Kalau kita mengikuti sanati para ulama yang saya amalkan ya, jangan pernah tinggalkan membaca rotib Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pertama. Itu yang diamalkan, saya punya umi, punya abah itu. Rotibul Haddad itu ba'da maghrib. Baca. Insyaallah salimah min su'il khotimah, fadilahnya selamat dari kematian yang jelek. Satu. Rotibul Haddad. Yang kedua, kalau ada yang jahat sama antum dan antum terpaksa, ya bukan terpaksa ya, mau memproteksi diri, baca rotib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas pagi sama sore. Cukup itu. Baca rotibul Attas pagi sama sore 2 kali. Kalau memang punya musuh, memang ada lawan, lawannya ada. Kalau nggak ada lawan, jangan dibaca. Baca wirid Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Tapi kalau nggak ada lawan, jangan dibaca. Nanti jadi punya lawan. Udah ini, cukup. Nggak usah nambah-nambah. Sekalian maulid tiap minggu. Jangan lupa baca Quran. Ingetin istri, ingetin anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat buat diri kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kuntin shalih wa hadratu Rasul Fatimah al-Batul.
لنا ولوالدينا وأولادنا وذرياتنا ومشايخنا وصحابنا ومحبنا أجمعين ولقضاء جميع الحوائج في الدنيا والآخرة وشؤون لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.